Beberapa saat kemudian, setelah membersihkan diri dan mengenakan pakaian tidur, John langsung merebahkan tubuhnya ke atas kasur berukuran king size. Sudah beberapa jam berlalu, dia masih saja menghela napas panjang dan berat. Terlihat jelas kalau dirinya tidak bisa tidur oleh karena pikirannya semakin kalut kacau. Ada apa denganku? Keluh John bangun dari tiduran. Sial, aku perlu mendinginkan pikiranku. Umpatannya sembari turun dari ranjang dan berjalan keluar dari kamar, yang membawanya menuju lantai 3, sehingga tanpa sadar langkah kakinya terhenti tepat di sebuah pintu ruangan bercat coklat. John memutuskan mendorong pintu itu dan memasukinya. Ruangan tersebut cukup luas dengan background dinding berwarna krim kombinasi white. Dan ada beberapa furnitur dinding menempel sebagai hiasan menambah kesan anggun dan mewah. Dalam ruangan itu hanya bercahayakan lampu kecil dari setiap sudut membuat pencahayaan tak begitu terang. Namun terkesan nyaman dan tenang, sangat pas untuk tempat menjernihkan pikiran yang sedang kalut. Selain itu, yang menjadi sebuah objek utama di ruangan besar tersebut adalah sebuah piano berukuran besar, berada di tengah-tengah ruangan menghadap langsung ke jendela kaca besar yang menampilkan halaman belakang rumah yang menjadi taman. Haruskah aku bermain sebentar? Gumam John seiring jemarinya menyentuh permukaan halus pada bagian bodi piano dan membuka penutup yang menutupi tus hitam putih. Dia mengambil posisi duduk di atas kursi kecil yang tersedia di depan piano. Sejenak, John menghirup udara dalam-dalam sembari meletakkan 10 jemarinya ke atas tut piano, seraya menekankan ujung kaki ke bagian pedal sustain dan celis piano, lalu mulai menekankan jemarinya menekan tus. Seketika nada lembut mulai menggema berirama indah memenuhi ruangan itu. John menumpahkan seluruh perasaan yang berkecamuk dalam hati dan pikirannya saat ini ke dalam permainan jemari tangannya, sehingga tanpa sadar 10 jemarinya bergerak lincah menciptakan irama yang menguras emosi. Melodi-melodi itu begitu menyayat hati, seakan menggambarkan kesedihan, keperihan, kerinduan, kekesalan, dan amarah yang terkandung di dalamnya. Raut wajah tampan John memang terkesan dingin dan tenang, namun sorot mata peraknya itu bisa menjelaskan semua perasaan hatinya saat ini. John begitu menikmati mencurahkan isi hatinya pada permainan piano tersebut, sampai dia tak sadar dengan kedatangan orang lain yang memasuki ruangan tersebut. Jonathan? Suara seorang wanita parubaya masih mengenakan piyama baru memasuki ruangan, yang tak ditanggapi oleh John karena belum menyadari akan kehadirannya. Ibu Lestari yang menyaksikan permainan piano putra semata wayangnya itu, dia hanya bisa menghela napas berat. Menatap sendu dan sayu tersirat kesedihan. Dia sangat tahu kalau saat ini anaknya sedang tidak baik-baik saja. Bukan karena kondisi tubuh John, tapi batin John yang sedang tidak baik-baik saja. Dengan langkah berat namun pasti Ibu Lestari mendekati anak semata wayangnya itu. Dia berdiri di belakang punggung tegap John yang terduduk, lalu memegang kedua bahu kokoh terbalut piyama hitam tersebut. John merasakan sentuhan lembut di bahu. Seketika 10 jemari John yang tengah menari lincah di atas tus terhenti, bersamaan dengan kedua matanya yang semula terpejam kini perlahan terbuka. Ibu, suara John terdengar berat, sedikit bergetar, masih menyisakan emosi dalam dirinya. Kedua tangan Ibu Lestari bergerak merangkul dan memeluk bahu John dengan penuh kasih sayang seorang ibu. Apa ada yang mengganggu pikiranmu, John? Terjeda sejenak, Ibu Lestari mengusap pelan rambut halus John. Sudah lama kamu tidak pernah datang ke ruangan ini. Kalau bukan karena ada yang mengganggu pikiranmu, kamu bahkan sampai membuat keributan di bawah. Helaan napas pelan keluar dari mulut John sembari menyentuh lengan sang ibu yang berada melingkar di bahu. Seperkian detik dia hanya terdiam terus menghela napas pelan dan berat. Masih menata hati, merasa bimbang antara berkata jujur atau berkilah. Aku ibumu. Kenapa kau masih menutup mulut untuk sekedar bercerita tentang perasaanmu padaku? Apa kau tidak mempercayai ibumu, sehingga tidak pernah mau membagi perasaan gelisahmu padaku? Tutur Ibu Lestari bernada sedih karena memang selama ini John selalu tertutup memendam perasaan dan menanggung semuanya sendirian. Bukan begitu, Ibu. Ucapan John tercekat, lalu menarik napas dalam dan menghembuskannya secara kasar. Dia merasa enggan untuk menceritakan perasaan kegelisahannya saat ini.
Ini sudah larut malam. Sebaiknya ibu segeralah kembali ke kamar. Kilah John memilih untuk menghindar. Mendengar hal itu seketika raut wajah Ibu Lestari berubah tertekuk muram. Tangannya yang tengah merangkul terurai terlepas. Jadi begitu ya? Aku adalah ibu yang tidak berguna bagimu, sehingga tidak menjadi tempat kepercayaanmu untuk bercerita. Baiklah, lanjutkanlah kau bercerita pada pianomu saja. Sambung Ibu Lestari tersenyum hampa seraya sedikit menjauhkan diri dari John lalu berbalik melangkah gontai ke arah pintu. Merasa terganggu dan bersalah dengan ucapan sang ibu, John segera beranjak berdiri menatap punggung wanita yang melangkah gontai itu. Ibu. Langkah kaki Ibu Lestari terhenti dan menoleh ke belakang dengan wajah muram. Iya, kenapa? Dalam beberapa detik, John terdiam mengalihkan tatapan ke arah lain agar berani mengungkapkan perasaannya saat ini. Aku dan Aira tidak memiliki hubungan seperti yang ibu sudah tahu. Kamu dan Aira hanya bersandiwara kan? Sambar Ibu Lestari memotong ucapan John. Alis John sedikit mengkerut tanya. Bagaimana ibu bisa tahu? Tentu saja ibu bisa tahu. Karena insting seorang ibu itu tidak pernah salah. Apalagi ibu sangat tahu jelas sifatmu, John. John terdiam menatap Ibu Lestari dengan pandangan sayu tak terbaca. Baiklah, sekarang ceritakan masalah yang mengganjal di hatimu itu. Masalahmu sekarang bukan itu saja kan? Yang dibalas keterdiaman John kembali membuang tatapan ke arah lain. Aku tidak tahu harus berkata apa dengan apa yang terjadi pada perasaanku saat ini. Tapi, terjeda sejenak John sedikit ragu dan bimbang untuk meneruskan ucapan. Tapi, apa? Ibu Lestari tampak menunggu-nunggu kalimat selanjutnya yang akan dikatakan. Sepertinya ada yang salah denganku. Alis Ibu Lestari tertaut, dia kembali melangkah mendekati sang anak. Apa yang salah, John? Katakanlah, agar ibu paham. John menghela napas pelan lalu menatap lelah pada sang ibu yang sudah berdiri di hadapannya. Akhir-akhir ini aku melupakan anak. Bahkan hampir lupa dengan bentuk wajahnya kalau saja aku tidak menyimpan foto dia. Dan anehnya, aku tidak merasa menyesal sama sekali bahkan setelah melupakan dia. Ibu, apa yang salah padaku? Wajah itu, wajah Aira yang selalu muncul dalam pikiranku. Aku selalu dibuat kesal jika jarakku dengan Aira menjauh. Atau melihat dia menghindariku itu sangat menggangguku. Katakanlah, apa yang salah padaku, Ibu? Kenapa sekarang hanya Aira yang selalu kuingat, bukan Ana? Kenapa dia membuatku harus merasakan kekesalan dan kegelisahan ini? Siapa sebenarnya Aira itu sampai bisa membuat pikiranku sekacau ini? Ocehan John terdengar frustasi dan kebingungan dengan perubahan dalam dirinya. Mendengar penuturan kegelisahan John, sekilas senyuman senang di bibir Ibu Lestari menatap bahagia dan bangga pada anaknya. Akhirnya kamu membuka hatimu, anakku. Aku sangat senang mendengarnya. Sangat senang. Batin Ibu Lestari sampai tanpa sadar tangannya terulur bergerak menyentuh wajah tampan itu. Ibu? Lirih John menatap bingung. Senyuman haru dan tenang terulas di bibir Ibu Lestari sebelum berkata, kamu tidak salah, John. Tidak ada yang salah apapun darimu. Kamu tidak perlu merasa menyesal terhadap Ana. Karena dia sudah menjadi masa lalumu dan tersimpan di bagian hatimu. Terjeda sejenak Ibu Lestari mengelus lembut sisi wajah John dan menatapnya haru sampai kedua matanya mulai berkaca-kaca. Perubahan dalam hatimu itu juga perasaan yang saat ini kamu rasakan. Semuanya itu menunjukkan bahwa kamu telah menempatkan dia sebagai orang spesial bagi dirimu. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Jangan kamu tahan lagi sebelum nantinya kamu kehilangan dia. Dan lupakanlah yang sudah berlalu. Tempatkan masa lalumu ke dalam kenangan. Ibu harap kamu tidak akan terlambat menyadari yang akan membuatmu menyesal nanti. John tertegun mendengar semua penuturan nasihat dari ibunya. Yang dia sadari bahwa semua perasaan gelisah berkecamuk yang saat ini dirasakannya merupakan bentuk bahwa dia mulai menyukai sosok gadis bernama Mekaira. Secercah cahaya dan kehangatan mulai menjalar ke dalam hati John saat menyadari perasaannya itu.
Melihat raut wajah John yang termenung berpikir, Ibu Lestari tersenyum mengusap pelan rambut lembut anak lelakinya. Yah, ibu harap sih Naaira enggak meninggalkanmu karena tak sanggup dengan sikap kaku dan dinginmu. Dia tidak akan berani. Sahutan John merasa tersindir. Ibu Lestari tersenyum menggoda. Tentu saja dia akan pergi kalau kamu selalu membuat celah besar untuk dia kabur. Maksud ibu? Lagi-lagi Ibu Lestari tersenyum jahil sambil berbalik melangkah pelan menuju pintu. Pikirkan saja sendiri. Hal apa saja yang sudah kamu lakukan pada Naaira, sehingga harus membuat gadis itu beralasan untuk tetap tinggal di sisimu. Seketika John terdiam tak bisa berkata apa-apa lagi seakan telah disekak mati oleh Ibu Lestari oleh kata-katanya. Dia termenung mengingat bahwa dirinya tidak pernah bersikap baik terhadap Mekaira. Bahkan dia sadar dengan hubungannya saat ini dengan Mekaira merupakan hubungan samar yang kapan saja bisa membuat gadis itu pergi menjauh dan hilang dari hidupnya. Oh, sudah malam. Kamu cepatlah tidur. Berpikirnya besok lagi. Setelah mengatakan kalimat tersebut, wanita parubaya itu akhirnya melangkah keluar ruangan meninggalkan John yang termenung sendirian di ruangan tenang dan sepi itu. John menghela napas panjang, seraya mengusap wajah dan menyenderkan tubuh ke bodi piano sehingga tak sengaja telapak tangannya menekan tuts. Gadis bodoh. Apa benar perasaan ini adalah perasaan suka? Ini sungguh membingungkan, karena aku tidak bisa menyangkalnya. Gumam John seiring merasakan debaran jantung yang berpacu cepat saat membayangkan wajah Mekaira yang tengah tersenyum.